Tamu tambah ilmu. Mantap. Karena kita nggak tahu kan kalau pas kita download, tahu Ada virus. tahu ada aplikasi terinstall, wah nggak tahu kan kita buka, ternyata virus itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Budiana. Dan sekarang kita bertamu dengan Mas Abi Cakra. Oke nih, kita langsung tanya-tanya aja nih ya. Kak Abi kan kalau di komputer itu kan ada hardware sama software ya teman ya, Kak Abi ya. Nah, seberapa penting sih kita harus pakai software yang original gitu, Kak Abi? Jadi software ini sama aja kayak hak atau bukan, sama aja kreasi seseorang atau perusahaan. Anggaplah jika teman-teman punya sebuah karya dan karya itu tiba-tiba diambil oleh orang lain, sedangkan teman-teman tidak pengen kan diambil. Nah, begitupun dengan software pun ada ketentuan yang harus kita patuhin. Ada namanya lisensi di situ. Harus minimal kita tahu kalau lisensi itu apa aja yang tidak boleh kita lakukan intinya. Misalnya tidak boleh di-copy atau tidak boleh asal sembarangan kita crack atau semacamnya gitu kan. Intinya kita harus perhatikan lisensi dari sebuah aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi misalnya kita mau pakai Microsoft Office. Iya. Microsoft Office itu kan berbayar. Berbayar. Nah, kita kan masih mau sekolah nih, Kak. Iya. Kayak belum punya uang buat beli gitu. Nah, untuk itu kita perlu alternatifnya. Nah, apa aja tuh, Kak, alternatif dari software-software yang umum gitu, Kak? Kita contohkan bisa pakai Microsoft Word, bisa pakai WPS Office. WPS Office ini gratis. Mungkin teman-teman tahu lah di HP itu ada WPS Office. Nah, di komputer juga ada WPS Office. Kemudian ada LibreOffice, dan masih banyak lah yang lain gitu kan. Jadi kalau kita belum punya uang, kita cari yang gratis dulu aja kali ya. Iya, betul. Nah, Kak Abi ini kan udah berpengalaman nih ya tentang membuat website gitu kan. Nah, sebenarnya tahapan kita dalam membuat website tuh apa aja sih, Kak, gitu? Kayak misalnya kita harus ngapain dulu, terus ngapain biar teman-teman yang mau belajar website nih biar bisa tahu gitu, Kak, tahapannya gitu. Ya. Nah, sepengalaman saya, jadi waktu kita bikin website itu kita nggak bisa langsung ngoding, nggak. Kita butuh namanya research. Nah, betul. Istilahnya kita harus cari-cari dulu nih. Anggaplah permasalahannya kita membuat aplikasi absensi, ya kan? Iya. Nah, jadi kalau absensi itu kan kita harus cari masalahnya dulu. Maksudnya masalah itu kayak satu, apa kegunaan aplikasi tersebut untuk absen kan? Nah, kemudian targetnya siapa misalnya siswa kan, nanti ngaruh juga tuh ke datanya. Nah, terus kemudian kira-kira data apa aja nih yang dibutuhin. Nah, kita mintain kan ke yang mau bikin atau kliennya. Nah, gitu. Terus setelah kita bikin research, nah kan misalnya udah kita tulis, kemudian kita mulai buat alurnya. Nah kita bisa bikin pakai flowchart atau kita tulis pakai tulisan. Kalau misalnya pakai tulisan, kita bikin langkah-langkahnya. Yang pertama misalnya kita siswa melakukan login, misalnya kan gitu ya. Kayak masukin username, iya, misalnya gitu, betul. Terus kemudian setelah login, siswa bisa melakukan absensi. Intinya alur dari sebuah aplikasi yang akan kita buat gitu. Jadi nanti kegambar sama kita sendiri. Oh iya, gambarannya begini, berarti nanti alurnya ke sini. Nah, jadi memudahkan kita intinya begitu. Oh iya, bagus. Jadi lebih tertata kali ya, kayak jadi ya, kayak betul. Pas ngerjain tuh nggak bingung mau ngapain selanjutnya gitu kan. Betul.
Oke, pertama tadi research, terus kedua tadi bikin bikin flowchart, flowchart. yang ketiga kita rancang database nih. Nah, kita ambil dari data yang ke satu tuh, kan kita udah research kan. Nah, kira-kira data apa aja yang kita butuhin. Anggaplah kalau absensi sekolahan itu ada siswa, ada untuk guru, misal absensi untuk guru, untuk siswa. Berarti kalau siswa itu punya NIS ya kan. NIS, terus nama siswanya, kemudian tanggal lahir dan sebagainya. Kalau guru kan berarti ada NIP, terus nama gurunya, terus tanggal lahir dan sebagainya. Datanya lah ya. Datanya ya betul. Nanti kita masukin tuh ke rancangan database. Biasanya saya bikinnya bentuknya diagram gitu sih. Kalau diagram ERD, Entity Relationship Diagram. Nah, itu kita susun tuh di situ. Apa aja misalnya guru. Nah, yang tadi disebutin tuh NIP, nama, terus siswanya juga dibikin juga. Nah, nanti dibuat kalau ada relasinya dibikin ya kan. Nah, itu nanti ada pelajarannya tersendiri. Teman-teman bisa searching juga di Google kan. Nah, setelah kita melakukan merancang diagram database, nah baru tuh kita bisa mulai melakukan ngoding. Nah, kita bisa satu-satu nih kita bikin list fitur yang akan kita butuhin. Contoh, kalau absen itu kan butuh login ya, misalnya butuh login, terus butuh masukin data, iya. Yang absen itu kan masukin data juga kan. Nah, itu misalnya kita list nih fitur hari pertama sampai hari ke-3 misalnya dalam kurun waktu 1 minggu kita buat login misal. Nah, gitu kan. Nah, di situ kita bisa tertata kan proyek kita, jadi lebih sesuai sasaran. Kalau misalnya tidak selesai 3 hari, oke, kita perpanjang 4 hari atau 5 hari gitu. Intinya dalam seminggu misalnya semua fitur udah selesai, kita lanjut ke minggu berikutnya untuk melakukan bug fix atau kita cari kira-kira yang kesalahan yang masih ada gitu kan, kita tes gitu. Oke, kita masukin username misal login, terus kita melakukan absensi. Nah, misal ada yang error, kita perbaiki lagi sampai benar-benar berhasil. Kalau udah, baru kita serahin ke klien buat dicoba sama dia gitu. Intinya sebelum klien nyoba, kita dulu nyoba gitu. Biar tahu ya kalau misalnya udah benar atau belum gitu ya. Iya, betul. Berarti tadi tahapannya itu pertama ada research permasalahan, yang mau kita atas itu apa. Iya. Terus kedua itu tadi ada bikin flowchart. Iya, betul. Kan? Bikin flowchart. Terus yang ketiga tadi database ya. Iya, merancang database. Merancang database. Keempat tadi ada ngoding yang intinya ya. Iya. Nah, sebenarnya ada lagi nih, saya kelewatan tadi. Kita di bagian 1 itu kita nentuin juga kira-kira kita mau pakai apa, misalnya bahasa pemrograman yang kita butuhin apa misalnya. Kalau di website kan bisa pakai PHP. Teman-teman bisa belajar dulu tuh PHP, HTML, CSS. Nah, itu minimal sih kalau bikin website belajar HTML, terus CSS, JavaScript. Yang dasarnya kali ya kayak. Iya. Yang lebih maksud saya setidaknya belajarnya HTML, CSS, satu lagi PHP, sorry. Kalau JS ini JavaScript, teman-teman bisa belajar belajar sampingan gitu kan, bisa. Nah, tadi pas habis ngoding, terus kita coba ya. Kita coba kan? Iya, betul. Nah, kita coba kalau misalnya ada yang salah kita revisi. Iya. Habis itu baru kita kasih ke kliennya. Iya, gitu. betul. Mantap. Nah, jadi kita teman-teman kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang website, tahapannya gitu ya. Oke, sekarang kalau software buat ngoding tuh software apa sih kan namanya? Aku juga belum tahu nih. Iya. Yang pasti sih di laptop kita tuh terinstall text editor. Text editor. Nah, text editor ini buat ngoding. Nanti buat tulis kode ya kan.
bisa coba, teman-teman bisa coba juga Visual Studio Code atau Sublime Text, bisa searching di Google aja ya. Kemudian selain itu browser, kalau browser pasti teman-teman udah ada lah kayak Chrome, Google Chrome, Firefox ya, betul lah itu. Terus kalau teman-teman mendalami server PHP, nanti teman-teman install Apache, SAMPP, bisa cari Buat juga apa tuh. Pak? Itu buat web server untuk PHP nanti kalau belajar PHP. Intinya tadi saya sebutin tadi kan belajar HTML, CSS, PHP. Nah, sebelum PHP lebih baik teman-teman dalami dulu HTML dan CSS karena itu fundamental banget kalau belajar website gitu. Lebih ke HTML, CSS. Nah, sebenarnya kan dalam website kita bikin website nih, kita tuh sebenarnya ada bagian-bagiannya nggak sih Kak? Kayak misalnya ada tugas bagian ini atau bagian ini gitu, ada nggak Kak? Ada, betul ada. Jadi di website itu ada job desk-nya, kayak misalnya bikin tampilan itu namanya front end developer. Tugasnya dia bikin tampilan untuk aplikasinya atau untuk websitenya. Jadi kalau teman-teman mengunjungi sebuah website itu kelihatannya bagus, cantik gitu kan? Iya. Itu kerjanya front end developer. Nah, berarti kayak ini dong Kak, web designer. Ya, bisa itu. Terus ada selain front end apa lagi tuh? Ada back end developer. Kalau back end developer ini dia lebih ke alur datanya. Contoh, teman-teman pernah pasti melakukan login, ya kan? Kalau tugas front end itu membuat form loginnya, kalau back end developer itu bikin untuk alur loginnya. Jadi teman-teman memasukkan data, maka nanti akan diproses. Nah, diproses itu namanya back end. Nanti diproses, kalau berhasil login, nah baru masuk ke halaman selanjutnya. Nah, begitu. Intinya back end itu bagian mengolah data. Nggak kelihatan sih, nggak kelihatan secara langsung, cuman terasa banget kerjanya gitu. Berarti intinya kayak front end tuh tampilan di depan layar gitu. Nah, betul. Kalau itu buat di belakang. Ya, intinya di belakang layar. Mantap banget nih ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang gabungan gitu bisa gak Kak? Kayak front end sama back end gitu. Dia dua-duanya gitu bisa tuh. Bisa banget. Itu ada namanya full stack developer. Dia bisa sebagai front end, bisa sebagai back end. Nah, kalau kalau belajar full stack ini lumayan sih. Jadi kan kita belajar double gitu ya. Double ya, betul. Belajar front end-nya, belajar back end-nya itu. Mantap. Keren banget nih Kak Bio nih. Nah, mungkin buat terakhir nih kayak Kak Bio kan udah lama gitu bergelut di bidang komputer gitu. Nah, permasalahan kita orang-orang awam tuh kan banyak virus gitu kayak di luar sana gitu. Jadi menurut pengalaman Kak Bio nih, bagaimana cara kita tuh biar mencegah virus datang ke laptop kita atau ke HP kita atau pokoknya ke kita gitu. Jadi laptop kita atau HP kita tuh aman gitu Kak dari virus itu. Ada gak Kak tipsnya mungkin? Ya, pengalaman saya dulu waktu kena virus, saya melakukan langkah yang pasti install antivirus pertama. Install antivirus, bisa pakai bawaan ada namanya Windows Defender, atau bisa pakai software kayak Smadaf. Kemudian kalau itu Smadaf buatan anak Indonesia tuh. Kalau mantap dong. Kayak luar negeri tuh bisa pakai banyak sih, Asset, terus McAfee ya. Dan ya pokoknya masih banyak lah gitu ya. Tapi kalau biasanya yang antivirus yang install dari luar itu biasanya pakai key atau berbayar. Jadi teman-teman kalau mau ini yang lebih hemat bisa pakai bawaan Windows Defender itu ya. Terus apalagi tuh? Selain install antivirus, teman-teman juga harus pastikan mendownload aplikasi atau file yang dari website resminya atau yang terjamin keamanannya. Karena kita nggak tahu kan kalau pas kita download, tahu ada virus, atau ada aplikasi terinstall, wah nggak tahu kan kita buka, ternyata virus itu kan menyebar
file kita rusak. Nah, gitu. Hilang filenya gitu ya kadang. Iya. Nah, waktu tahun kalau nggak salah tuh 2017 atau 2000 berapa ya itu, pernah ada virus ransomware, bahkan sampai sekarang tuh masih ada. Apa virus Pak? Virus ransomware. Ransomware. Apa Iya. tuh? Aku baru dengar tuh. Jadi kalau ransomware ini dia nanti pas dia menginfeksi kayak file gitu, menginfeksi, nanti file itu bakal dienkripsi. Jadi intinya nggak bisa dibuka lah filenya kan. Misalnya teman-teman punya file film atau aplikasi, Dokumen tugas. gitu. Nah, nanti otomatis kalau kena virus ini nggak bakal bisa dibuka. Harus ada kodenya gitu gak sih? Betul. Dan yang setahu saya itu dia butuh jadi itu kayak buatan hacker itu setahu saya. Buatan hacker terus atau buatan orang yang minta tebusan. Jadi nanti setelah minta tebusan kita baru bisa akses lagi file itu. Iya, saya pernah tahu nih kayak kasus kayak gini di film saya pernah lihat gitu. Iya, nah itu. Jadi kayak si hackernya itu minta bayar misalnya 100 juta gitu, baru dikasih kodenya. Nah, kan? iya begitu. Bahaya Teman-teman banget ya. harus hati-hati nih. Mendownload file itu nggak bisa dari sembarang karena kita nggak tahu dunia internet kan luas banget gitu kan. Iya. Intinya harus hati-hati aja. Selanjutnya apa lagi Kak? Selain download dari yang situs yang aman, kemudian kita pastikan flash disk kita aman dari virus, atau flash disk orang lain yang mencolok ke flash disk kita aman dari virus. Karena ke laptop kali Kak. Iya sorry. Masa flash disk colokin ke flash disk juga. Itu dia. Ampun bang. Oh iya, flash disk ke laptop kan. Sorry. Nah, kan kita nggak tahu nih flash disk orang atau flash disk kita sendiri yang dipinjam dari teman. Di komputer teman kita itu suka ada virus atau takutnya kan. Iya. Tahu-tahu berpindah ke laptop kita atau ke flash disk kita, terus kita colok, kita nggak tahu, kita buka tuh, kena virus otomatis kan. Nah pokoknya dari flash disk itu kita pastikan aman gitu dari virus. Bisa melakukan scan pakai antivirus tadi itu. Flash disknya di scan dulu biar aman. Pakai semada gitu ya kayak contohnya. Tapi kalau Windows terbaru sih insya Allah lebih aman lah dari virus dari Windows 7. Insya Allah udah lebih aman. Windows 8, 10 ya. Iya, yang Windows yang terbaru tuh insya Allah udah lebih aman. Windows 25. Windows 11 aja belum ada. Kita tunggu aja. Oke, tadi apa lagi tuh Kak? Masih ada? Ya cukup sih tips saya segitu. Berarti tadi apanya kayak saya lupa. Ya pertama kita harus install antivirus. Ya install antivirus. Terus kedua tadi download dari situs resmi. Download dari situs terpercaya atau resmi. Terus ketiga tuh pastikan flash disk kita aman atau flash disk orang lain yang colok ke laptop kita aman. Iya betul. Oke, mantap banget nih teman-teman. Jadi kita bisa mencegah nih laptop kita atau HP kita bisa terhindar lah dari virus itu. Betul. Oke, makasih banyak nih Kak Bio udah mau ditanya-tanya sama saya. Iya. Mungkin cukup sekian. Kalau teman-teman suka tinggal like, kalau nggak suka dislike. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke siapapun. Dari saya sekian, dari Kak Bio mungkin. Ya, saya mau sedikit nambahin. Iya, boleh. Gini teman-teman, mohon maaf tadi atas segala kesalahan saya selama penyampaian. Semoga apa yang saya bagi ke teman-teman bisa bermanfaat. Amin. Dan teman-teman bisa explore lagi tentang antivirus tadi, tentang virus, pokoknya tentang yang tadi saya jelaskan, karena saya juga berdasarkan pengalaman dan berdasarkan teori saya juga masih belajar ya. Dan saya juga membuka layanan install Linux. Jadi kalau teman-teman berminat untuk mencoba Linux bisa juga menghubungi saya. Nomornya di deskripsi ya teman-teman. Langsung hubungin aja. Oke, mantap. Oke, mungkin cukup dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.